Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Lailatun Nikmatul Iza, guru dari SMKN Winongan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan motivasi dan merdeka belajar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah agar para guru dan peserta didik dapat mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar dengan baik. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi bisa juga diartikan suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Jadi, alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Itulah motivasi. Motivasi ini bisa Anda dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun, yang dapat membuat diri Anda memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanya diri Anda sendiri. Berikut adalah pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Motivasi belajar bisa juga diartikan suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau berbuat mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Oleh karena itu, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatannya. Adapun ciri-ciri motivasi seperti ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman dalam belajar, berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Adapun macam-macam motivasi seperti yang kita tahu, motivasi terbagi menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia akan sadar melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Siswa termotivasi untuk belajar semata-mata untuk menguasai nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran, bukan keinginan lain seperti pujian dan nilai tinggi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar siswa mau belajar. Sekarang kita ke pengertian merdeka belajar. Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya
bagi bangsa. Merdeka belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Berbagai aplikasi pembelajaran bisa digunakan untuk referensi bagi guru supaya guru bisa mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan peserta didiknya secara mandiri. Kita perlu refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Apa itu refleksi pembelajaran? Refleksi pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan dan tertulis kepada guru di dalam kelas. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, kegiatan refleksi menjadi kegiatan yang sangat penting. Tidak hanya menjadi umpan balik, namun juga menjadi ulasan untuk menerapkan kosakata dalam bahasa Inggris pada saat menulis refleksi. Apa sih tujuan dari refleksi pembelajaran? Tujuan refleksi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi penguasaan kelas dan menyampaikan materi dari guru. Berikutnya, mengetahui kebutuhan peserta didik agar guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif, sehingga pembelajaran berikutnya bisa berlangsung lebih efektif. Tujuan yang lain adalah refleksi pembelajaran untuk melakukan evaluasi penerapan metode pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. Selain tujuan, refleksi pembelajaran juga mempunyai manfaat. Manfaat untuk guru juga untuk peserta didik. Manfaat refleksi pembelajaran untuk guru yang pertama adalah aktivitas refleksi berguna sebagai peninjauan pada kelas atau sebuah kelompok. Yang kedua, refleksi pembelajaran dapat berguna untuk melihat situasi dan kondisi di dalam kelas. Yang ketiga, guru dapat memanfaatkan refleksi pembelajaran untuk mengulas apa yang terjadi pada peserta didik dan masalah yang mereka temui ketika mempelajari bahasa Inggris. Yang keempat, guru dapat memaksimalkan potensi setiap peserta didik dalam melatih kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris. Yang kelima, guru dapat memetakan karakter dan daya tangkap peserta didik yang akan berguna untuk memudahkan dalam pemberian materi dan pembagian kelompok belajar. Bagaimana manfaat refleksi pembelajaran untuk peserta didik? Di antaranya adalah yang pertama, dapat menilai baik atau tidaknya pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, peserta didik dapat menyalurkan ekspresi positif terhadap guru yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik dapat memanfaatkan refleksi untuk menuliskan kesulitan dan saran metode pembelajaran yang mereka minati untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris mereka. Saya mempunyai tips-tips untuk para guru mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Yang pertama adalah bangun kesepakatan kelas. Setiap murid hadir dengan segala dinamika persoalan, perasaan, dan harapan yang beragam. Karena itu, penting di awal sebelum pembelajaran, guru membantu murid melakukan orientasi pembelajaran. Diskusikan dan tentukan 3-5 kesepakatan yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif buat belajar. Akhirnya, peserta didik bisa menumbuhkan kemandiriannya dalam belajar. Tips yang kedua, mulai dengan obrolan ringan.
Melalui obrolan ringan tersebut, sejumlah murid yang awalnya belum memberi perhatian akan perlahan memperhatikan dan terlibat dalam obrolan. Jadi, guru bisa menyediakan konten-konten pembelajaran yang berkualitas. Tips yang ketiga, optimalkan pilihan. Setiap pilihan metode dan pilihan aplikasi pembelajaran yang digunakan mempunyai aspek kelebihan dan kelemahannya. Pahami kelebihan dan kelemahannya setiap metode dan aplikasi pembelajaran yang dipilih. Daya gunakan kelebihannya, antisipasi kelemahannya. Demikian tips-tips untuk para guru mengelola motivasi dan menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar. Saya Alfi Lailatul Matul Izzah. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.